Saya terima kasih sekali nih kepada teman-teman ya di Maluku Utara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cikal bakal dari gerakan di Indonesia Timur untuk mendukung keadilan dan kebenaran yang sedang kita perjuangkan. Jadi dari timur mudah-mudahan nanti akan bisa menggema sampai ke tengah lalu sampai ke barat. Jadi saya ingin menyumbangsihkan apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki untuk bisa diterapkan dalam kasus polemik ijazah ini. Sebetulnya pengkajian saya sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan kemudian sudah saya bukukan juga dalam buku yang tahun lalu ya pada saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 itu sudah saya hadiahkan tuh untuk Indonesia dalam buku Jokowi's White Paper, terutama terkait dengan perilaku. Nah, studi perilaku tersebut itu saya peroleh dari analisis terhadap kurang lebih 57 video itu bagaimana ilmu anatomi itu bisa memberikan tambahan kontribusi, terutama yang memang kita juga bertanya-tanya terkait dengan satu artefak yang ada pada ijazah, yaitu foto. Itu ternyata 92,37% itu berbeda dengan foto Joko Widodo yang jadi presiden. Saya katakan bahwa ini memang kriminalisasi murni. Kalau kemudian amar putusan yang jelas menunjukkan bahwa seluruh surat dakwaan itu batal demi hukum, lalu kemudian saya masih diadili lagi, itu gimana keadilan? Iya, betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rahim Ordani Channel. Dan bersama dengan media partner kita. Ini ada Sentana TV, ada Oke One TV One, ada Langkah Update, ada Dr. Tifa Official. Luar biasa. Seorang perempuan yang saya anggap memiliki satu kepedulian terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Dr. Tifa. Nah karena itu Bu Dokter, saya dari Maluku Utara datang jauh-jauh dari sana, ingin ketemu sama Bu Dokter Tifa untuk berikan dukungan atas perjuangan yang dilakukan oleh Bu Tifa. Saya hitung-hitung ini udah lebih dari 400 hari ya. Lebih dari 470 hari. Iya. Baik Bu Dokter, saya langsung saja bahwa polemik seputar keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi terus bergulir saat ini ya. Betul. Langkah investigasi, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan justru membawanya Ibu Dokter ini ke ranah hukum. Betul. Bagaimana sebenarnya konstruksi berpikir di balik gerakan ini? Sejauh mana validitas riset yang ditemukan dan bagaimana Bu Tifa merespon proses hukum yang sedang bergulir? Di samping saya ini sudah hadir Dr. Tifa seorang ilmuwan, seorang peneliti dan akademisi yang melakukan kajian langsung terhadap persoalan ini. Karena itu saya memulai dengan satu pertanyaan Bu Dokter Siap. Bu Dokter ini kan dikenal oleh publik sebagai seorang akademisi dan praktisi medis Apa latar belakang atau konstruksi logika utama yang mendorong agar Bu Tifa ini melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah Jokowi ini? Iya, sebetulnya saya berdiri pada beberapa bidang ilmu yang selama ini memang saya tekuni baik secara formal maupun secara otodidak seperti itu. Nah, tetapi terkait dengan perilaku yang merupakan bagian dari domain besar neuroscience behavior yang memang menjadi kajian pada penelitian doktorat saya. Dan ternyata memang itu bisa digunakan untuk membantu memberikan kontribusi atas polemik yang sudah bertahun-tahun ini ya. Kalau dihitung kita dari 2016 berarti udah 10 tahun ini yang tidak berhenti juga. Nah, jadi saya ingin menyumbangsihkan apa yang saya miliki, ilmu yang saya miliki untuk bisa diterapkan dalam kasus polemik ijazah ini. Dari mana Dr. Tifa bisa melakukan pengkajian yang kemudian menambahi dari bukti ilmiah yang bisa saya berikan. Jadi sebetulnya pengkajian saya sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan kemudian sudah saya bukukan juga dalam buku yang tahun lalu pada saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia
ke-80 itu sudah saya hadiahkan tuh untuk Indonesia dalam buku Jokowi's White Paper. Nah, di situ saya mengemukakan hasil penelitian saya terutama terkait dengan perilaku. Nah, studi perilaku tersebut itu saya peroleh dari analisis terhadap kurang lebih 57 video yang memuat wawancara maupun misalnya contoh ya tentang pengakuan siapa dosen pembimbingnya. Kan itu sudah dari sejak tahun 2017 ketika pertama kali beliau itu menyampaikan, kita sudah bertanya-tanya gitu kan. Lalu kemudian terkait dengan jurusan yang ternyata juga tidak ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian juga apalagi setelah kemudian perkara ini masuk kepada wilayah hukum, di mana kemudian Bareskrim pada tanggal 22 Mei 2025 itu menyampaikan beberapa dokumen ya yang terkait dengan masa kuliah dan sebagainya, KKN, kemudian foto-foto. Nah, saya kemudian juga bisa menggunakan ilmu saya yang lain, yaitu ilmu Facial Action Coding System, yaitu bagaimana ilmu anatomi itu bisa memberikan tambahan kontribusi, terutama yang memang kita juga bertanya-tanya terkait dengan satu artefak yang ada pada ijazah, yaitu foto. Karena foto ini kalau kita lihat, kalau kita hitung analisis dengan ilmu yang disebut sebagai ilmu Bayesian, itu ternyata 92,37% itu berbeda dengan foto Joko Widodo yang jadi presiden. Nah, ini adalah temuan saya. Nah, kalau memang tidak bersetuju ya tinggal di counter saja dengan penelitian lagi ya. Ya kan harusnya begitu. Bukan lalu kemudian dibawa ke ranah hukum. Nah, karena itu maka sejak awal juga sejak tahun lalu ketika saya mulai dilaporkan polisi oleh yang bersangkutan, saya katakan bahwa ini memang kriminalisasi murni dan dibuktikan pada saat ketika kemudian saya setelah jadi saksi, terlapor, tersangka, lalu terdakwa, kemudian mulai masuk ke trial ya, mulai masuk ke pengadilan mulai di tanggal 2 Juli ya 2026, 4 kali sidang, mulai dari sidang surat dakwaan kemudian jawaban dan sebagainya, ternyata diputuskan bahwa perkara saya ini batal demi hukum. Karena memang yang saya lakukan itu bukan ranah-ranah pidana. Yang saya lakukan adalah ranah murni ilmiah. Sehingga pengujiannya itu sebetulnya dilakukan pada sidang ilmiah, bukan pada sidang pengadilan kan seperti Jadi Bu Dokter, berarti penelitian yang dilakukan itu kan basisnya adalah akademik ya. Betul. Lalu kemudian objeknya adalah ijazah ya. Ijazah seseorang dan yang perilaku sebetulnya. Kalau dari sudut saya ada perilaku. Ijazah seseorang dan perilaku seseorang yang pernah memimpin negara yang sebesar ini ya. Nah, lalu kemudian variabel penelitian itu adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah kertas yang namanya ijazah itu ya. Bukti-bukti yang mendukung. Lalu dalam penelitian itu kejanggalan-kejanggalan apa yang Ibu temukan pada saat itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan tentang 57 video yang berkaitan dengan perilaku, pernyataan-pernyataan beliau yang terutama yang terkait dengan ihwal masa kuliah, kemudian ijazah dan sebagainya itu yang memang menjadi objek penelitian saya, objek kajian saya itu. Nah, saya juga ini saya tadi belum sampaikan ya. Saya terima kasih sekali nih kepada teman-teman ya di Maluku Utara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cikal bakal dari gerakan di Indonesia Timur untuk mendukung keadilan dan kebenaran yang sedang kita perjuangkan saat ini. Ya, saya juga mengimbau teman-teman yang lain ya di daerah Indonesia Timur yang nanti segala sesuatu tuh mulai dari timur ya. Jadi dari timur mudah-mudahan nanti akan bisa menggema sampai ke tengah lalu sampai ke barat. Karena apa yang saya perjuangkan saat ini, baik melalui sidang, melalui pra-peradilan kemarin, ya maupun di media maupun media sosial seperti ini, itu bukan hanya soal saya, tapi soal bagaimana anak bangsa ini jangan sampai mengalami kriminalisasi, bagaimana kita juga menegakkan undang-undang, bagaimana kita menegakkan hukum di Indonesia, sehingga betul-betul berkeadilan. Ya, itu ya. Nah, lalu terkait dengan kita bersama-sama itu mendapatkan sebuah ujian, ya polemik dari ijazah ini harus kita selesaikan. Maka kalau memang ini dibawa kepada ranah hukum, ya ayo kita nanti akan menguji kajian saya, ya dengan berbagai ahli-ahli yang selama ini juga sudah mendukung saya dalam keahlian mereka menjadi saksi dan ahli added charge atau mendukung saya. Mari kita uji sama-sama. Kalau memang tempat pengujiannya adalah di sidang PN Jakarta Timur, ya ayo kita jalankan itu, tapi penuh dengan martabat keilmiahan. Bu Dokter, tentu objek yang diteliti ini kan yang namanya ijazah itu ya, Dokter ya. Nah, sumbernya adalah dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kami mengikuti ya dengan seksama bahwa
dari pihak UGM itu sudah melakukan semacam klarifikasi. Klarifikasi tentang penegasan keabsahan dan dokumen tersebut ya. Bagaimana Bu Dokter melihat ini dari sisi kacamata riset? Ya, sebetulnya kita mesti lihatnya itu ada beberapa momen ya atau beberapa kali UGM memberikan klarifikasi terkait dengan ijazah. Tetapi yang kita jadikan sebagai pernyataan yang paling katakanlah paling bisa kita pegang itu kan pernyataan rektor. Ya. Itu rektor dari mulai tahun 2022 sampai 2025 itu 3 kali memberikan statement tanpa adanya dokumen. Jadi statement itu hanya berbentuk narasi. Sampai dengan hari ini rektor sebagai penanggung jawab tertinggi dari Universitas Gadjah Mada belum pernah satu kali pun menunjukkan sebuah dokumen secara fisik ya. Secara fisik ini loh ijazah dari mantan murid kami atau mantan mahasiswa kami. Beliau hanya melakukan narasi dan kalau kita kaji dari narasi pertama, kedua dan ketiga itu narasinya tidak konsisten. Ya mulai dari tahun 2022 beliau menyebutkan Insinyur Haji Joko Widodo. Statement yang terakhir beliau katakan saudara Joko Widodo pernah kuliah. Nah, jadi ini kan ketidakkonsistenan ini kan harus didukung oleh bukti-bukti. Jadi kita tidak terima penjelasan bersifat naratif seperti itu. Betul. Karena dokumen ini sesuatu yang harus dilihat, bukan sesuatu yang harus didengar. Ini kata salah satu advokat saya. Ini bukan pembuktian pendengaran, tapi pembuktian melalui pembacaan dari dokumen tersebut. Dan sampai dengan hari ini, dengan berbagai sidang-sidang yang dilakukan oleh para pemohon yang lain ya, ini kan banyak ilmuwan yang sudah bergerak juga. Seperti ada Dr. Bonatua Silalahi, ada Dr. Subhan Palal, ada Dr. Leoni Lydia dan kawan-kawan. Ini sudah bergerak ke sidang-sidangnya, ada sidang PT-UN, ada sidang di ke Komisi Informasi dan sebagainya, dan ternyata UGM tidak berani untuk mengeluarkan dokumennya. Maka kita tunggu nanti pada sidang saya ya, pada sidang pokok perkara saya, ketika unsur UGM baik mulai dari rektor, staf dan sebagainya itu akan dihadirkan. Satu, berani nggak mereka hadir? Kemudian yang kedua, berani nggak mereka mengajukan dokumen-dokumen tersebut? Kita buktikan bersama-sama. Ya, Bu Dokter ya, memang kami mengikuti dengan baik ya satu proses kebenaran akademik yang hari ini digaungkan oleh Bu Dokter Tifa bersama dengan kawan-kawan ini luar biasa bagi kami ya. Insyaallah. Nah, tetapi kami mengikuti hasil penelitian oleh para akademisi, oleh Ibu Dokter Tifa ini, lalu kemudian dia berdampak ke persoalan hukum ya. Nah, apakah Bu Dokter Tifa ini sudah menghitung ya dengan baik ya, dengan seksama terhadap konsekuensi hukum yang hari ini akan kena terhadap Ibu Dokter? Sebetulnya ini kan sebuah pengulangan ya, kriminalisasi kepada ilmuwan itu kan sudah terjadi berulang kali selama ribuan tahun. Bahkan satu ilmuwan filsuf ya namanya Socrates 2500 tahun yang lalu bahkan harus minum racun. Karena memberikan argumentasi ilmiahnya, dan itu juga diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Galileo Galilei dihukum seumur hidup ya, dan sebagainya, ada yang digantung, ada yang diracun dan sebagainya. Jadi ini memang sebuah pengulangan. Mestinya di abad modern ini, di abad 21 ini mestinya kriminalisasi terhadap ilmuwan itu kan nggak perlu harus terjadi. Sebab kemajuan dunia ini, kemajuan kehidupan manusia itu kan salah satu hal paling besar fondasinya disanggah oleh para ilmuwan. Betul. Kalau ilmuwan kemudian sedikit-sedikit dibungkam, ditakut-takuti dan sebagainya, bagaimana kemajuan itu bisa terjadi? Karena itu kemajuan kemudian dilakukan bukan oleh ilmuwan tapi oleh para pebisnis yang ternyata menimbulkan banyak mudarat kan seperti itu ya. Jadi berarti Bu Dokter dalam tahapan proses hukum yang sedang berlangsung ini segala macam kesiapan alat buktinya itu sudah siap semua untuk diperhadapkan ketika sidang pokok perkara itu dilaksanakan. Pertama nomor satu itu kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan koridor perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus pastikan itu. Kita betul-betul harus cermati itu sebelum kita melangkah itu ya. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa apapun tindakan kita itu berkesesuaian dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak ada yang kita takutkan. Termasuk keyakinan akademik ya. Betul. Jadi insya Allah kalau yang kita lakukan ini benar, maka Allah akan menjaga. Karena keadilan kebenaran itu kan disanggah oleh orang-orang yang memang diutus ya. Jadi saya anggap diri saya ini sebagai wasilah Allah. Kalau memang Allah menakdirkan saya untuk berjuang, ya sudah, saya jalani insya Allah dengan penuh
keikhlasan, seperti itu. Jadi itu kuncinya. Mengapa saya bilang ya apapun yang terjadi di depan ya saya siap, insya Allah. Ya, Bu Dokter, ada satu lagi peristiwa yang menurut kami sangat memperhatinkan ya, bahwa Bu Dokter Tifa ini pernah ditangkap oleh Polda ya, oleh Polda Metro Jaya pada saat itu, dan kemudian Bu Tifa tidak diam ya, nah, kemudian melakukan pra peradilan di pengadilan dan Bu Tifa memenangkan perkara itu. Nah, bagaimana Bu Tifa melihat ini? Bukan saya. Jadi kalau soal penangkapan itu yang melakukan pra peradilan itu kawan saya, Bang Dr. Roy Suryo ya. Saya tidak mempersoalkan soal penangkapan itu. Jadi saya memang yang saya pra peradilankan kemarin itu soal amar putusan saya. Jadi amar putusan saya kan beda dengan Bang Roy Suryo ya. Kalau saya kan langsung maju sidang pokok perkara. Saya langsung maju sidang pokok perkara yang awalnya surat dakwaan, kemudian saya melakukan perlawanan terhadap surat dakwaan dan ternyata surat perlawanan saya diterima. Oleh penulis ya. Dan amar putusan menyatakan saya itu batal demi hukum surat dakwaan itu. Artinya sesungguhnya itu saya sudah bebas. Nah, kenapa kemudian 3 hari kemudian muncul surat panggilan di mana saya jadi terdakwa lagi? Lalu apa artinya amar putusan ini? Apa artinya keputusan hakim ini kan? Itulah yang saya peradilankan. Kalau Bang Roy memang beliau masih belum maju sidang kan, sehingga ruangan untuk memperapitkan prosedur ya seperti penangkapan, penyekalan, penahanan dan sebagainya itu masih bisa beliau lakukan. Kalau saya kan saya udah nggak, kalau saya standpoint saya sudah terjadi pelimpahan berkas, berarti urusan saya sudah dengan kejaksaan. Sudah terjadi sidang, berarti urusan saya dengan pengadilan. Ya udah itu aja yang saya urusin. Urusan saya dengan polisi ya udah kemarin. Tapi karena Bang Roy itu masih ada di sini ya itu hak konstitusional beliau untuk apakah mau memperkarakan polisi dan sebagainya. Tapi saya tidak ada di ruangan tersebut. Berarti dalam proses peradilan yang berlangsung itu hakim kemudian menolak dakwaan yang diajukan oleh jaksa ya pada saat itu ya. Yang mana? Yang Bu Tifa. Ini amarnya saya bawa mana-mana. 127 halaman ya. Karena sampai dengan hari ini pun sebenarnya saya nggak terima gitu loh. Kalau kemudian amar putusan yang jelas menunjukkan bahwa seluruh surat dakwaan itu batal demi hukum, lalu kemudian saya masih diadili lagi, itu gimana keadilan? Kan itu. Makanya nih kita masih bawa ini kepada forum yang tepat ya, di mana kita mesti menyuarakan. Kalau memang ada fasilitas yang diberikan oleh pengadilan sebelum sidang pokok perkara ada surat dakwaan diuji, kemudian kita melakukan perlawanan dan ternyata pertimbangan-pertimbangan hukumnya ya, ini ternyata surat dakwaan seluruhnya itu batal demi hukum dan berkas perkara itu dikembalikan ke penuntut umum. Artinya perkara ini sudah null and void, artinya sudah tidak ada lagi. Nah, lalu kenapa kok masih bisa disidangkan? Tetapi sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, saya tetap kalau memang harus ada sidang ya sudah saya jalankan itu. Itu ya. Bu Tifa, dalam proses hukum ya, bahkan ada dari sebagian pihak yang menganggap bahwa ini adalah kriminalisasi. Ya, betul. Apakah Bu Tifa memandang bahwa ini bagian dari kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada Bu Tifa? Ya jelas ini kriminalisasi. Jelas dari sudut apapun, apalagi sudah dibuktikan secara hukum kan oleh hakim sendiri. Bahwa tuduhan-tuduhan pasal 4 pasal itu sudah gugur semua. Sudah gugur semua itu sudah artinya ya sudah. Berarti saya memang betul-betul mengalami kriminalisasi, kan terbukti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi kepada saya, ini pesan saya kepada teman-teman seluruh masyarakat dari Maluku Utara khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya serta seluruh masyarakat Indonesia, kita orang yang dikarunia kecerdasan, ya bangsa ini bangsa yang cerdas. Nah, pada orang-orang yang cerdas itu Allah menitipkan ilmu. Maka pada orang yang berilmu, kalau kita diam saja itu namanya kita jadi setan bisu. Janganlah khawatir, janganlah takut. Apapun yang terjadi di dunia ini penuh dengan ujian. Jadi kalau apa yang terjadi kepada saya, insya Allah saya hadapi dengan penuh keberanian, yang intinya saya pasrah dan ikhlas pada Allah. Tapi jangan membuat peristiwa saya membuat Anda semua takut untuk bicara, takut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan, sebab Allah memiliki mekanismenya untuk kita semua. Baik, itu, Bang Rahim, ya. Dokter Tifa, terima kasih ya sudah bisa menerima kami untuk bincang di podcast ini. Pada prinsipnya
kami sebagai generasi yang saat ini mengikuti terus dengan baik perjuangan yang dilakukan oleh Bu Tifa dalam rangka untuk menegakkan sebuah kebenaran. Baik kebenaran akademik maupun penegakan hukum itu sendiri. Kita tahu tujuan hukum itu 3, Bu Dok. Pertama adalah harus ada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan itu sendiri. Itu yang kita cari, Bu. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada pemirsa ya. Saya barusan berdiskusi dengan Bu Dr. Tifa Fauzia ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat terus. Amin. Demikian saya Rahim Oriani pamit undur diri dan akan jumpa di episode berikutnya.